Shalom saudara, pernah kan membayangkan berpergian ke suatu tempat yang asing tanpa membawa smartphone? Hal ini mungkin menakutkan bagi sebagian dari kita. Ini menunjukkan betapa teknologi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Sehari-hari teknologi membantu hidup kita menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih efisien. Dari alarm yang membangunkan kita di pagi hari, informasi perkiraan cuaca hari ini, mana rute tercepat ke kantor, jumlah langkah kita setiap hari, hingga memberikan rekomendasi tempat makan yang terbaik. Sebenarnya, sumber teknologi itu dari mana? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Kitab Kejadian pertama-tama memperkenalkan Allah sebagai Allah pencipta dan manusia adalah salah satu dari ciptaannya. Uniknya, manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah pencipta itu sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan mengelola bumi sambil berjalan dalam hubungan yang intim dengan Allah. Namun, karena ketidaktaatannya, manusia melanggar perintah Allah. Menyadari keadaannya telanjang, manusia membuat cawat dari pohon ara. Ini adalah pertama kalinya manusia menciptakan teknologi. Melihat kelemahan dari teknologi pakaian buatan manusia itu, Allah membantu meningkatkan kualitasnya. Bahan pakaian dari daun yang mudah rusak diganti dengan kulit binatang yang lebih tahan lama. Dari sini kita melihat bahwa sumber dari teknologi adalah Allah sendiri. Yakobus 1 ayat 7 menuliskan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jika teknologi itu dari Allah, maka teknologi itu pasti baik bagi manusia. Alkitab mencatat bahwa teknologi terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, ada juga lompatan kemajuan teknologi sebagai akibat dari pewahyuan dari Allah kepada tokoh-tokoh tertentu. Nuh diberi instruksi ilahi untuk membangun satu bahtera yang panjangnya 1,5 kali lapangan sepak bola, lebarnya 2 kali truk kontainer, dan tingginya seperti bangunan 4 lantai. Tanpa teknologi yang hebat, tidak mungkin bisa dibangun satu konstruksi sebesar ini. Bagaimana dengan teknologi yang dijelaskan Yusuf kepada Firaun mengenai cara menyimpan gandum yang luar biasa banyaknya dalam 7 tahun kelimpahan, sehingga dalam 7 tahun masa kekeringan, gandum itu tidak busuk? Mendengar hal ini, Firaun berkata bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, yang demikian berakal budi dan bijaksana. Bezalel dan Aholiab membantu Musa membangun bait Allah di padang gurun dipenuhi roh Allah sehingga mampu membuat suatu tempat yang layak untuk Allah yang Maha Kudus hadir dan menyatakan kemuliaannya. Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada orang percaya untuk menjadi unggul dalam teknologi. Jadi bagi saudara yang bekerja dalam bidang penelitian dan perkembangan teknologi, sungguh-sungguhlah mendalami ilmu yang saudara miliki dan mintalah pengurapan dari Roh Kudus untuk mendapat hikmat bagi terobosan-terobosan teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia dan kepentingan kerajaan Allah. Namun, kejatuhan manusia dalam dosa juga memberi dampak buruk atas teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penyalahgunaan teknologi yang ada, seperti obat anestesi yang bermanfaat dalam dunia medis diselewengkan menjadi narkoba yang merusak generasi. Internet yang memudahkan hidup manusia disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi. Menyadari manfaat teknologi dan kemungkinan penyalahgunaannya, kekristenan tidak anti teknologi. Gereja justru memberikan sumbangsih bagi perkembangan teknologi. Sebagai contoh, University of Paris di bawah pengawasan Cathedral of Notre Dame de Paris diakui sebagai pusat intelektual di Eropa pada abad pertengahan. Thomas Aquinas, salah satu tokoh dari sekolah tersebut, adalah seorang filsuf yang diakui dunia sekaligus seorang ahli teologi yang memberikan kontribusi besar kepada doktrin gereja. Albertus Magnus, seorang ahli teologi, juga menguasai ilmu botani, kimia, metafisika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ini bukti bahwa seorang yang rohani juga dapat unggul dalam ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, kelompok Pentakosta juga sangat terbuka terhadap teknologi dan perkembangannya. Dalam buku Thinking in Tongues, James K.A. Smith memberikan gambaran mengenai spiritualitas Pentakosta sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan radikal kepada Allah.
Dalam hal teknologi, kelompok Pentakosta terbuka bagi kegerakan Roh Kudus dinyatakan melalui teknologi. Yang kedua, Roh Kudus dipercaya turut hadir dalam ciptaan Allah dan dalam ciptaan manusia. Yang ketiga, kelompok Pentakosta percaya bahwa tubuh dan dunia materi tidak jahat, sehingga penggunaan dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dunia materi dianggap tidak salah selama diarahkan untuk kepentingan kerajaan Allah dan kebaikan umat manusia. Keempat, pengetahuan dapat bersumber dari perasaan dan pengalaman yang disampaikan dalam bentuk cerita atau narasi. Yang kelima, orientasi terhadap akhir zaman terkait dengan pekerjaan misi dan penegakan keadilan. Teknologi ditujukan untuk mendukung pekerjaan misi dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Teknologi penting dalam mendukung penggenapan amanat agung Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini, janganlah takut untuk memanfaatkan dan menjadi unggul dalam pengembangan teknologi yang ada untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengan kuasa Roh Kudus dan dukungan teknologi, kiranya setiap kita dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, kita percaya hari-hari ini Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mulia, Dia Raja yang bangkit dan hidup, memberikan kemenangan atas setiap kita. Engkau yang di rumah-rumah yang percaya bahwa Tuhan kita, Dia Tuhan yang hebat, mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai katakan, Woo! Haleluya. Yeah. Ayo semua tepuk tangan semua sama-sama.
berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja Segala Raja, Tuhan Allah kita. Oh, mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Amin. Pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja Segala Raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja Segala Raja. Sekali lagi, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja Segala Raja, Tuhan Allah kita. Oh, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang hebat. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai katakan haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang hebat di dalam hidup kami. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memerintah, yang menjamah setiap kami. Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada hari-hari ini, saat kami menyaksikan Tuhan, saat kami yang mengikuti tayangan ini, hadirat Tuhan melawat setiap kami. Hadirat-Mu, kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Umat-Mu datang menyembah-Mu Tuhan. Umat-Mu datang merendahkan hati dan mencari wajah-Mu ya Tuhan. Umat-Mu datang berseru-seru kepada nama Yesus. Umat-Mu datang menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, Yesus Tuhan. Mengalir memenuhi setiap hati kami ya Tuhan. Mengalir menjamah memenuhi setiap hati kami. Tuhan hadir di bait kudusnya.
saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah, menikmati kehadiratnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah, menikmati kehadiratnya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirat-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu,
sembah Dia, sembah Dia. Dari rumah-rumah, dari tempat di mana engkau berada, sembah Dia, sembah Dia. Engkau yang sudah bisa berkata-kata di dalam bahasa roh, berbahasa roh. Horabasi kararalabo, diararalabaya se, araralabaya shandaralabo, diararalabaya daralabaya 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 shanda, orabata karalabaya shandaralabaralabaralabo, yararalabo, hirabaya se. Sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang selamanya, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, apa kabar? Semuanya pasti baik. Nah, mari kita, sebelum kita mulai dengan pembicaraan ini, mari kita berdoa dulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau memelihara kehidupan kami. Karena itu mari Tuhan, berikan firman-Mu, supaya firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami selalu menjadi satu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pesan Tuhan pada hari ini adalah bagaimana menjadi hamba yang setia. Saudara, beberapa hari yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 9 mengatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu,
akan datang kembali dengan cara yang sama, ya, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Pesan Tuhan sebelum kenaikannya ada 3 pesan yang diberikan kepada kita. Yang pertama adalah Yohanes pasal 14 ayat 2 mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab ia pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semuanya. Berbahagialah, saudara telah disiapkan tempat di surga. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Akan diam di dalam kamu. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Saudara yang dikasihi Tuhan, baptisan Roh Kudus merupakan suatu baptisan ke dalam Roh yang kudus adanya. Dia ada, Roh Kudus ada di dalam kita. Jadi jika Roh Kudus sungguh-sungguh berkarya di dalam kita dalam segala kepenuhannya, kita akan hidup lebih selaras dengan kehidupan Tuhan Yesus. Roh Kudus mempersiapkan kita ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Dia ada di dalam kita. Dia mempersiapkan dari dalam. Yang ketiga, Kisah Rasul ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu dia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji Tuhan, Tuhan Yesus akan datang kembali. Karena itu, jadilah hamba yang setia. Matius 24 ayat 45 mengatakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan kepada makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi arti daripada hamba yang setia yang pertama adalah yang melakukan tugasnya ketika Tuhannya itu datang. Hamba yang setia akan diangkat oleh Tuhan pada saat kedatangannya. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Tanda-tanda kedatangannya sudah terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri untuk pengangkatan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai satu contoh kita melihat di dalam Perjanjian Lama, Henokh di dalam Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Selama 300 tahun Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu dia diangkat oleh Tuhan, hamba yang setia, yang harus bergaul erat dengan Allah, tekun. Karena itu kita harus tekun dalam doa, tekun di dalam membaca firman-firman kita lakukan, kita sebagai pelaku-pelaku firman.
Bagaimana menjadi hamba yang setia itu? Yang pertama, mereka yang memberi makan. Jadi kalau kita mau menjadi hamba yang setia, kita harus memberi makan firman kepada orang-orang pada waktunya. Bagaimana memberi makan yang tepat? Pertama, dengan mengucapkan kata-kata yang tepat, itu saja. Jangan menjawab orang dengan seenaknya. Doakan dulu setiap kata yang akan diucapkan. Sebab Amsal mengatakan seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya. Dan alangkah baiknya perkara yang tepat pada waktunya. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Firman yang disampaikan merupakan makanan yang melegakan. B. Dengan memenuhi kebutuhan materi yang tepat, ini merupakan pelayanan diakonia. Yaitu yang pertama dengan mengucapkan firman yang tepat. Yang kedua dengan memenuhi kebutuhan materi yang tepat. Ini merupakan pelayanan diakonia. Seperti dikatakan oleh Yakobus di dalam 1 Yakobus ayat yang ke-27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Itu mereka yang memberi makan firman. Yang kedua, menjadi mempelai wanita yang bijaksana. Di dalam Matius 25 ayat pertama mengatakan, pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, Tuan, bukalah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Hari maupun saatnya. Jadi gadis yang bijaksana adalah orang yang pelita hatinya menyala. Itu gadis yang bijaksana. Pelita hatinya menyala. Bagaimana supaya pelita hati itu menyala? Persediaannya pasti. Persediaan minyaknya itu harus cukup. Apa itu persediaan minyaknya? Yaitu membaca firman setiap hari. Menjadi satu persediaan bagi kami untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau ada sumbu yang sudah hitam ya di dalam pelita itu harus dipotong, karena sumbu itu gambaran daripada karakter kedagingan kita. Untuk menjadi hamba yang setia yang ketiga adalah mereka mengembangkan talentanya. Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat.
Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang, bukan menjual, menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sudah dikasih Tuhan, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat yang tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Tetapi sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai, perhatikan saudara, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, ia tidak berguna dan akan dimasukkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat kertak gigi. Hamba yang setia adalah mereka yang melipatkan talentanya, karakternya dalam kehidupan, karakter yang ilahi. Kalau saudara menerima 5 talenta dari Tuhan, kembangkanlah menjadi 10 talenta. Jangan cuma 9 atau 9,5. Jangan, 10. Kembangkan talenta ini. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan tahan-tahan. Berikan yang terbaik. Talenta adalah hamba-hamba Tuhan yang memberikan firman kepada orang yang belum mengenal. Yang keempat adalah mereka lebih mengasihi Tuhan daripada mamon. Itu hamba yang setia. Mamon. Barang siapa setia perkara-perkara kecil, ia setia juga perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara yang kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semua itu didengar orang-orang Farisi. Hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi mereka dibenci oleh Allah. Mamon itu adalah iblis. Ya, penyembahan berhala, penyembahan kepada mamon. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hamba yang setia mempunyai sikap hati yang benar terhadap uang khususnya.
sikap hati yang benar kepada Tuhan. Goncangan keuangan yang terjadi ini pada saat-saat pandemi masa ini menguji sikap hati yang seorang terhadap uang. Hamba yang setia akan tetap mengucapkan syukur dan tetap memberi kepada gereja, kepada kerajaan Allah. Hanya tertuju kepada harta yang sesungguhnya, yaitu harta rohani. Karena itu, 2 Timotius 1 ayat 14 mengatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Ingat saudara, Roh Kudus diam di dalam kita. Jadi Roh Kudus tahu harta apa yang ada di dalam diri kita. Peliharalah yang dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus. Hamba setia harus menghayati Injil yang dipercayakan kepadanya, membaca setiap hari, berdoa setiap hari, ya, mempraktekkan pada masa-masa pandemi saat-saat ini. Nah, saudara, dalam Yohanes 16 ayat 12, masih banyak yang harus kau katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara kasih Tuhan, pekerjaan Roh Kudus menginsafkan, bukan saja ditujukan pada orang yang belum selamat, tetapi juga bekerja dalam orang percaya di gereja untuk mengajar, membetulkan kesalahan, dan menuntun mereka kepada kebenaran. Roh Kudus akan meyakinkan orang percaya tentang dosa, kebenaran Kristus, serta penghukuman kejahatan, supaya mereka menjadi seperti Kristus dan hidup sesuai dengan patokan kebenaran. Memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara, Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaranya ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu ditulis oleh Yohanes. Karena itu saudara dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Iblis atau setan itu seteru Allah. Bukan saja musuh Allah di luar, tetapi di dalam. Oleh karena itulah Roh Kudus diam di dalam diri kita. Saudara, angka 10 adalah angka yang penuh. Seperti juga 10 perintah Allah yang menyatakan tuntunan sempurna Allah. 10 hari menunjukkan jangka waktu yang singkat namun sempurna. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun besarnya penganiayaan, hasutan setan, iblis, ya, pada waktu terjadi di dalam kehidupan Paulus di Roma, ya, sejarah membuktikan gereja milik Kristus yang telah mati hidup kembali untuk selama-lamanya. Para setiawan menerima mahkota kehidupan, yaitu kebangkitan dari antara orang mati, seperti Yesus Kristus bangkit lalu naik ke surga. Sekali lagi, para setiawan, para orang yang setia, mereka menerima mahkota kehidupan, yaitu kebangkitan dari antara orang mati, seperti Tuhan Yesus, dan kemudian bangkit lalu naik ke surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh menerima pengajaran yang sangat indah dalam kehidupan kami, bahwa kehidupan kami adalah suatu kehidupan surgawi, bukan kehidupan duniawi.
Ampuni kami akan segala hal yang tidak benar yang kami lakukan. Kami akan mengubah kehidupan kami menjadi anak-anak-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur Bapa buat hari ini, di mana hari perhentian-Mu, kami memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang sudah ditabur pada hari ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman yang ditabur tumbuh di tanah yang subur dan berbuah lebat. Yang biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dan firman yang kami dengar itu menjadi rema di dalam hidup kami. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Segala puji kami naikkan hanya kepada-Mu. Kami berdoa buat hamba-Mu yang memberitakan firman pada hari ini. Biarlah urapan Tuhan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera memenuhi hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu terus Engkau pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan Engkau pakai hamba-Mu ini di dalam pelayanan-pelayanannya. Sehingga Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati keluarganya. Engkau berkati segala apa yang dia lakukan Tuhan. Untuk boleh menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Gembala sidang kami, beserta dengan keempat wakilnya, biarlah Engkau memberkati setiap keluarga lepas keluarga. Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi, bahkan urapan yang baru itu terus Engkau berikan. Jadikan Tuhan gereja GBI ini boleh menjadi gereja yang diberkati. Dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, kami menyerahkan Tuhan gembala-gembala rayon. Begitu juga gembala cabang dan gembala ranting dan gembala-gembala kul yang ada di gereja GBI ini. Biarlah Tuhan memberkati. Biarlah semua pelayanan dilakukan hamba-hamba-Mu itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan Kau boleh pakai hamba-hamba-Mu ini untuk menyatakan kebesaran, keagungan Tuhan. Dan biarlah Bapa, kemuliaan demi kemuliaan Tuhan terjadi dalam setiap ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Kami bersyukur Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah secara online. Biarlah Engkau memberkati mereka juga. Dan biarlah dalam kehidupan mereka boleh mengandalkan Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Biarlah anak-anak-Mu semakin hari boleh semakin penuh dengan urapan Tuhan. Penuh dengan kuasa yang daripada Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu akan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan biarlah Engkau urapi setiap anak-anak-Mu yang sedang susah Tuhan Engkau hibur. Yang sedang Tuhan dalam kekurangan Engkau cukupkan. Yang sedang terikat Bapa Engkau bebaskan. Biarlah Mazmur 91 itu terus menaungi setiap anak-anak Tuhan. Dan Mazmur 91 itu bekerja dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Khususnya Tuhan untuk jemaat-Mu di GBI House of Happiness ini. Perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Yang mereka tetap mengandalkan-Mu hari lepas hari. Sehingga anak-anak Tuhan tetap kuat menghadapi setiap permasalahan yang ada. Sehingga Bapa, kemuliaan demi kemuliaan itu boleh terjadi dalam hidup mereka. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biarlah lawatan-Mu atas Indonesia. Kami menyatakan shalom buat Indonesia. Kami mau nyatakan Tuhan, di Pentakosta yang ketiga ini terjadi kegerakan yang luar biasa. Akan terjadi penuaian yang terakhir dan terbesar sebelum Engkau datang kedua kali. Kami mau Indonesia dilawat oleh Tuhan. Karena Kau janjikan di dalam Pentakosta ketiga bahwa Pentakosta 3 itu lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Dan itu terjadi lawatan-Mu atas Indonesia. Terjadi tsunami worship buat Indonesia. Sehingga Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Jiwa-jiwa di Indonesia akan mengenal Engkau secara pribadi. Sehingga Indonesia ini penuh dengan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami tahu hidup kami aman di bawah kepak sayap-Mu. Mazmur 91 itu terus menaungi setiap anak-anak Tuhan yang mengandalkan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dan segala puji, hormat, kemuliaan itu hanya milik-Mu. Dan kami kembalikan hanya kepada-Mu. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.